Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, berikan salam dan senyum terbaik pada kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan yang hebat, Tuhan yang sudah menebus kita dari segala dosa kita. Kita mau
Mari kita ambil waktu teduh. Kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi, mengucap syukur untuk segala kasih Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dari Wahyu 15 ayat yang ketiga. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang besar. Karyanya sungguh ajaib atas segala kehidupan kita. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak untuk
Tuhan sebagai alat-Mu untuk bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami ya Tuhan. Bisa menjadi garam, memberikan rasa bagi sekeliling kami, menjadi cahaya untuk menjadi terang bagi sekeliling kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk. Kita mau mempersiapkan yang terbaik. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Panggilan memberi, Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. hari lepas hari Bapak. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengembalikan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan dan perpuluhan yang kami berikan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah bukti kami Tuhan, mencintai, menghormati dan menyayangi Kau ya Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini untuk menjadi tempat pelayanan di tempat ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati
Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari mahasiswa STT Bagus Bandung untuk waktu dan tempatnya. Persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kami mahasiswa STT Bapit Bandung pada pagi hari ini mohon pamit. Kami sudah 2 bulan di sini, mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap bimbingan dan juga banyak hal yang kami boleh belajar di tempat ini dan fasilitas yang kami boleh rasakan juga. Kami berterima kasih dan juga kami mohon maaf sebanyak-banyaknya jika kami di dalam bekerja, di dalam berelasi dengan semua yang ada di sini melakukan kesalahan, baik tutur kata kami, baik tingkah laku kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sore hari ini, jam pukul 7, kami akan pulang ke Bandung. Kami mohon juga doa dari Bapak Ibu dan Saudara sekasih. Besok kami sudah memulai perkuliahan kembali. Doakan kami boleh berhasil dalam pendidikan. Terima kasih banyak. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian yang terakhir dengan semangat kami untuk terus melayani. Rinduan kami setiap orang boleh mengenal dan terima Tuhan Yesus. Dan kami akan membawa pujian ini sebagai penyemangat untuk kami dan kita semua. Hati yang mengasihi, jiwa
Tuhan, pujian yang sangat luar biasa bahwa setiap kita diingatkan bahwa kita adalah alat Tuhan, kita adalah saksi-saksi Kristus untuk kita bisa menjadi dampak, kita bisa memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan pikiran kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Adit. Firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, hari ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Segera kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan membacakan ini. Saya akan membacakan ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah batang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita mengangkat pujian garam dan terang. Tuhan ini
Naikkan pujian dan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Di kesempatan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami dengar Tuhan bisa menguatkan iman kami Tuhan. Dan kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu salt and light, yaitu garam dan terang. Tadi sudah baca pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca sekali lagi. Saya ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, kita baca silih berganti sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentong, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pasal ini Matius 5 ayat 13-16 ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, Yesus sedang dicobai di padang gurun, terus tiba-tiba Yesus di awal pasal 5 Yesus berkhotbah di atas bukit tentang hal-hal yang menarik, yaitu berkat Tuhan yang dicurahkan untuk kita semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika di ayat 13 Tuhan memberikan perumpamaan yaitu garam dan terang. Ada maksud dan tujuan kenapa Tuhan membicarakan tentang garam dan terang. Ada dua hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu Saudara, garam atau terang itu akan kehilangan, bisa saja kehilangan tujuan. Dikatakan bahwa di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau garam sudah jadi tawar, bisa nggak jadi asin lagi? Bisa atau tidak? Apa kita perlu bawa garam kita yang di rumah, kita bawa ke laut, kita cemplungin, kita bawa lagi jadi asin? Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Atau pertanyaan begini, garam apakah ada expirednya? Siapa yang di sini bilang ada expirednya? Ada? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir garam ada nggak expirednya? Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar firman Tuhan ini dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, jika bukan garam itu menjadi tawar, berarti seharusnya garam itu tidak bisa jadi tawar, tetap jadi asin. Tapi Bapak Ibu Saudara, di kalimat berikutnya adalah tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan menjelaskan atau memberikan ilustrasi atau analogi tentang garam, bahwa zaman saat itu garam itu sangat penting, apalagi sampai sekarang. Siapa yang di sini di rumah nggak punya garam? Ada? Atau matching semua? Pasti di rumah kita, walaupun kita suka matching, pasti ada garam. Tidak ada di dunia ini di rumahnya yang tidak punya garam. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Garam itu sangat-sangat penting dan itu tidak ada expirednya. Kalau kita handphone ada masa expirednya.
Semua di dunia ini pasti ada eksperimen. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar ini, kenapa Tuhan mengatakan jika garam itu menjadi tawar? Ternyata Bapak Ibu Saudara, zaman dahulu orang-orang Yahudi itu betul-betul memikirkan pentingnya garam. Membangun rumah Bapak Ibu Saudara, sebelum diplester, mereka itu mencampuri garam supaya ketika ada matahari atau itu nggak cepat lupas. Mereka sampai menggunakan hal-hal yang sederhana, yaitu garam, karena mereka tahu garam itu penting di dalam kehidupan manusia. Tuhan mau ajarkan bahwa kita di dunia ini mempunyai tujuan, bukan sembarangan Tuhan ciptakan kita ada di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dari awal kita lahir sampai sekarang kita tidak tahu tujuan hidup kita mau apa, kita diingatkan pada kesempatan hari ini, jangan sampai nanti kita akhirnya hilang tujuan kita ada di dunia ini. Tuhan memberikan gambaran bahwa semua orang Kristen, semua manusia di muka bumi ini memiliki tujuan masing-masing. Tuhan memberikan tujuan kepada kita semua, dan itu pasti ada beda-bedanya. Tidak semua pukul, tapi ada satu hal, yaitu menjadi garam. Pentingnya kita di dunia ini untuk dunia ini, bukan sembarangan kita, aduh saya menyesal ada di dunia ini, orang tua saya nggak setuju saya lahir di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, semua diizinkan oleh Tuhan, semua dikehendaki oleh Tuhan. Boleh next? Bapak Ibu Saudara, proses garamnya itu harus dimurnikan terlebih dahulu dengan cara rekristalisasi, yaitu memisahkan suatu padatan dari impuritas padatan lainnya. Ini saya cari di Google prosesnya Bapak Ibu Saudara. Next. Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, ambil di laut, jemur, selesai. Ternyata ada prosesnya yang begitu ribet. Padahal Bapak Ibu Saudara, garam itu ya sederhana. Ini bukan sabu-sabu ya Bapak Ibu Saudara. Ini garam. Boleh dicoba Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudara, proses garam ini dari air bisa menjadi butiran-butiran ini ternyata panjang. Apa maksudnya? Mungkin kita tidak tahu tujuan kita apa di dunia ini. Melalui proses kehidupan kita, kita harusnya tahu tujuan kita seperti apa di dunia ini. Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara, ada maksud dan tujuan. Melalui proses kehidupan yang kita jalani, tujuannya Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, kita mau diproses dan sampai ke tujuan itu atau tidak? Kita mau jadi garam atau mau jadi air biasa? Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita diingatkan supaya kita bisa menjadi garam dengan proses yang begitu panjang. Saya bilang, dalam kehidupan kita tidak semuanya berjalan lurus. Tidak ada yang selalu berjalan naik atas. Pasti ada yang turun, naik, galau, sakit hati, dan sebagainya. Itulah proses dalam kehidupan kita. Sampai seperti garam. Jadi dimasak dulu, diperapian, terus dipisahkan lagi, diproses lagi sampai jadi garam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita, kita diingatkan, kita sedang diproses untuk bisa menjadi garam bagi dunia ini. Karena ada tujuan yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam diri kita, untuk bisa menjadi garam dunia. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari hal garam dan terangnya itu akan jadinya turunnya nilai. Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi di firman Tuhan di ayat 13, jika garam tawar,
itu nggak ada gunanya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, kalau terang atau lampu yang sudah rusak itu nggak ada gunanya, tidak bisa diproduksi lagi, pasti dimusnahkan dan dibuang. Bapak Ibu Saudara, hari demi hari kita harus diingatkan bagaimana kita bisa menjaga nilai keasinan kita dalam diri kita, nilai-nilai yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Walaupun dunia akan menggerus nilai-nilai dalam kehidupan kita, tapi kita diingatkan supaya kita menjaga keasinan kita, terang kita, jangan sampai kita menurun. Yang tadinya kita rajin baca Alkitab, dengan kesibukan pekerjaan kita akhirnya bolong dan bolong. Jangan seperti itu. Tapi kita diingatkan, kita terus tetap mengasingkan diri kita. Kita terus menjaga terang kita supaya orang-orang kita bisa melihat. Firman Tuhan dikatakan di ayat 15, boleh awal tadi. Dikatakan begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Bapak Ibu pernah pakai lampu yang saya dulu pernah alami, Bapak Ibu Saudara, itu sampai atap-atap kita hitam. Kenapa dikatakan tidak lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gangkang? Di bawah gangkang itu seperti keranjang atau baskom yang dari bambu. Itu tidak mungkin lampu taruh di situ dia tutupin, tapi melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang ini dalam rumah. Dia taruh di tengah-tengah atau di sini biar bisa menerangi semua satu ruangan itu. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau kita jadi terang, kita nggak boleh sembunyi. Saya orang Kristen, saya biasa aja lah jadi anak Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mempunyai nilai masing-masing, dan Tuhan mau kita memancarkan terangnya bagi lingkungan kita sekitar. Saudaraku, jika kita mau punya pengaruh di dunia ini, kita tidak perlu meniru orang lain, sebab Tuhan sudah menciptakan kita spesial dari tangannya langsung, dan itu mempunyai nilai masing-masing. Ada hal yang menarik di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Contoh, Pak Julius bisa melukis, saya nggak bisa. Yang lain tadi bisa nyanyi, ada juga yang nggak bisa nyanyi. Semua memiliki nilai-nilai masing-masing. Jadi tidak bisa sama satu sama yang lain, karena semua Tuhan ciptakan satu persatu. Oh, saya tahu maksud dan tujuan Pak Adit ada di dunia ini apa. Dikasihkan talenta dan nilai apa yang ada di dalam diri. Semua ada. Kita tidak perlu meniru atau wah saya pengen jadi A, saya B. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau mulai meniru orang lain, kita capek. Kita akan berusaha terus. Tidak menjadi diri kita sendiri. Tuhan mau kita menjadi diri sendiri, yaitu menjadi terang dunia. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Saya mempunyai teh tawar, Bapak Ibu Saudara. Ini masih panas, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini teh tawar. Garam tujuannya untuk apa? Memberikan rasa.
dari yang tawar menjadi asin atau jadi enak? Menjadi asin atau enak? Enak asin. Bapak Ibu Saudara, saya ketika beberapa hari yang lalu saya minum teh dan belajar firman Tuhan ini, saya berpikir begini. Semua masakan yang kita masak awalnya tawar, nggak ada, maka diperlukannya apa? Garam supaya jadi asin atau jadi ada rasa. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, kalau ini teh nih tawar, kalau saya kasih garam, jadi enak atau enggak? Hah? Saya coba nih. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang ini manis, percaya atau enggak? Tidak. Percaya atau tidak? Kenapa? Mau dicoba? Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, ini memang sedikit filosofi. Maksudnya semua yang kita masak awalnya dari tawar menjadi enak atau menjadi asin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa teh tawar kita kasih garam kok nggak jadi enak? Kenapa? Ada jawabannya? Jadinya diare. Iya betul. Tapi maksudnya kenapa teh kalau kita kasih garam kok nggak bisa jadi enak? Diminum. Sop juga diminum Pak, tapi enak Pak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terkadang kita udah jadi garam nih, tapi kita lupa ada fungsinya, ada tujuannya. Tujuannya ini bukan semua makanan di dunia ini dari tawar menjadi enak. Tapi satu hal ini Bapak Ibu Saudara, ini nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Mau sampai satu plastik ini saya tuang, ini nggak akan berubah jadi enak dan manis. Tetap asin dan makin asin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ada di dunia ini, ya tujuan kita yaitu memberikan rasa bagi lingkungan kita. Ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Gelas ini dunia, ini orang-orang sekitar kita, dan kita garam. Kita harus juga hati-hati Bapak Ibu Saudara memberikan asin kepada lingkungan kita. Bukan sembarangan kita, saya jadi di lingkungan yang toksik nih, kita mau jadi asin. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa seperti itu. Karena garam punya fungsi dan tujuannya. Enggak bisa sembarangan kita taruh semua makanan dan minuman. Enggak bisa. Karena tujuannya jelas, dia memberikan rasa untuk makanan ataupun hal-hal yang dimasak mungkin. Ini juga dimasak, tapi Bapak Ibu Saudara, tidak semua garam bisa ditaruh di manapun atau makanan atau minuman, karena dia memiliki tujuan yang sangat jelas. Bapak Ibu Saudara dan saya juga memiliki tujuan yang jelas. Tidak sembarangan kita ada di dunia ini. Ketika kita ada di tempat pekerjaan, kita harus bisa memberikan rasa. Kalau kita memberikan rasa asin ke lingkungan kita, berarti kita salah menempatkan diri kita. Maksudnya apa? Orang lagi berantem, kita komporin, ya itu salah. Sama halnya kalau taruh di teh, ya nggak bisa. Tapi kalau ada orang yang lagi berantem, terus kita memberikan kasih, memberikan kedamaian, itu fungsinya. Kita menjadi asin bagi lingkungan kita. Kalau kita di lingkungan pekerjaan, keluarga, atau lingkungan rumah tangga kita, bahkan di masyarakat, kalau kita salah memberikan asin, dampaknya besar, saudara.
darah tinggi, kebanyakan garam. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, pertama yaitu hidup yang memberi dampak. Kita jadi garam yang memberi dampak, bukan menjadi asin bagi lingkungan kita. Dampak yang baik, bukan dampak yang buruk. Kedua, hidup yang mempertahankan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi tawar, kita tidak menjadi gelap, tapi kita tetap memberikan hasil dan bisa memberikan terang bagi lingkungan kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, menjadi berkat, menjadi dampak bagi kehidupan orang lain atau dunia, dan bisa mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya undang musik. Kita meresponi firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kita bisa berguna bagi dunia ini, bagi banyak orang. Segala harapan, segala cita-cita kita, Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan naikkan pujian, Tuhan ini baik. Dunia
dalam kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Kami bukan sembarangan ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami ya. Kiranya kami Tuhan bisa menjadi garam dunia dan terang dunia yang memancarkan kasih bagi lingkungan tempat pekerjaan, lingkungan keluarga kami, bahkan lingkungan kami bersosial ya Tuhan. Kiranya kami bisa memberikan rasa yang enak, bukan rasa asin di mana kami berada Tuhan. Ini kami Tuhan, ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap Tuhan dibentuk, diproses seperti garam ya Tuhan, yang memberikan rasa bagi lingkungan sekitar kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan dari hari ini sampai Engkau menjemput kami kedua kalinya ya Bapak. Dan Engkau menyatakan kami menjadi anak yang luar biasa, yang memberikan dampak dan bisa mempertahankan kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidup kami ya Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran dan mengangkat kedua kaki kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluarga, anak, menantu dan cucu-cucumu. Diberkatilah anak dan cucu-cucumu dalam pendidikan. Diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan sehingga bisa menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Diberkatilah setiap pekerjaan dan usaha yang dikerjakan sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.